Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waria Afia dengan NIM 2513190 akan menjelaskan terkait progres laporan tugas besar perencanaan drainase dan sewerage. Berikut daerah pelayanan drainase. Saya mendapat daerah di Kecamatan Nampilan. Di kecamatan ini, untuk drainasenya saya membagi menjadi dua blok. Yang pertama, ini blok satu, yang kuning blok 2. Di blok satu ini saya membuat saluran primer yang dinotasi dengan P dan saluran sekunder yang dinotasi dengan S. Untuk saluran sekundernya sendiri saya buat menjadi 3, dan di saluran sekunder ini sebenarnya terletak di kontur yang sama yaitu 100. Namun tetap saya buat agar daerah di sekitaran saluran sekunder ini tetap terlayanin. Kemudian di blok kedua ini saya membuat saluran primernya seperti ini, dan saluran sekundernya terdiri dari 6 saluran, yang dimana saluran sekunder ini akan mengalirkan air menuju saluran primer, dan saluran primer akan mengalirkan air ke sungai. Selanjutnya, perhitungan drainase saya telah membuat dari data curah hujan yang hilang sampai bangunan pelengkap. Untuk data curah hujan ini, saya menggunakan metode rasio normal dikarenakan nilainya melebihi dari 10%. Dan di Kecamatan Ngampilan, untuk membuat daerah stasiunnya itu saya menggunakan metode Polygon Thyssen, kemudian uji outliner agar data-data dari stasiun ini bisa dilihat apakah keluar dari batas 31 dan 82. Dan setelah dihitung, data-data ini tidak keluar dari nilai outliner. Untuk menghitung hujan harian maksimum, saya menggunakan 3 metode, yaitu Gumbel, Lakpersen, dan Iwai Kadoya dengan PUH 2, dari PUH 2, 10, PUH 2, 5, 10, dan 25 tahun. Dikarenakan daerah perencanaan saya selama 25 tahun. Dari ketiga metode tadi dibuat perbandingan antara Gumbel, Lakpersen, dan Iwai Kadoya, dan didapatkan nilai metode Gumbel yang digunakan dikarenakan memiliki nilai curah hujan yang paling tinggi. Kemudian menghitung distribusi hujan menggunakan metode Beltanimoto, Van Brien, Hesper, dan Mononabe dengan PUH 2, 5, 10, dan 25 tahun juga. Setelah itu dibandingin keempat metode tadi sehingga didapatkan metode Van Brien yang akan digunakan menghitung lengkung intensitas selanjutnya dikarenakan memiliki nilai paling besar yang dapat memperkirakan intensitas hujan maksimum yang akan terjadi. Setelah itu menghitung nilai intensitas hujan menggunakan metode Talbot, Sherman, dan Ishiguro. Untuk perhitungannya juga sama di tiap PUH. Kemudian kita membuat lengkung intensitas hujan di setiap PUH dari Talbot, Sherman, Ishiguro. Untuk perbandingannya sendiri menggunakan metode Hasper-Weduen. Setelah itu didapatkan hasil perbandingan. Kenapa digunakan metode Talbot? Dikarenakan metode Talbot ini memiliki selisih yang paling kecil di antara kedua metode tadi. Setelah menghitung data analisa hidrologi, kita menghitung koefisien pengaliran yang terdiri di setiap blok 1 dan blok 2. Selanjutnya menghitung kemiringan saluran, menghitung debit drainase, potensi pengurangan air hujan ini saya menggunakan metode resapan biopori. Kemudian menghitung dimensi yang dimana
saluran primer akan diasumsikan menggunakan gorong-gorong dan saluran sekunder menggunakan U-ditch. Selanjutnya, menghitung elevasi yang terdiri dari elevasi muka, dasar saluran, dan elevasi muka air di setiap blok pelayanan. Selanjutnya, profil hidrolis di setiap saluran, dan bangunan pelengkap yang terdiri dari gorong-gorong dan street inlet. Selanjutnya, perhitungan sewerage ini untuk proyeksi penduduk sendiri saya menggunakan 3 metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial, dan dipilih metode eksponensial dikarenakan memiliki nilai standar deviasi terkecil dan koefisien korelasi mendekati 1. Kemudian untuk menghitung proyeksi penduduk 25 tahun ke depan menggunakan metode eksponensial dan didapatkan grafik ini. Selanjutnya menghitung proyeksi fasilitas umum dengan acuan tahun 2012 sampai 2021 dan menghitung fasilitas umum 25 tahun ke depan. Untuk perhitungannya sendiri saya menggunakan asumsi dari pedoman standar pelayanan dan penambahan bangunan menggunakan rumus fasilitas umum. Jadi dari penambahan proyeksi FASUM ini ada bangunan yang mengalami penambahan maupun yang tidak mengalami penambahan. Kemudian menghitung proyeksi air limbah di domestik maupun non-domestik. Selanjutnya untuk laporan, saya tengah mengerjakan sampai bab 4 di perencanaan drainase di bagian intensitas hujan. Untuk daerahnya sendiri, saya mendapat di Kecamatan Ngampilan, Kota Jogja. Berikut penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.